Kalau nanti ya Tuhan marah kepada seseorang, dia masih kasih waktu hidup panjang. Engkau niat terus tuh orang Kristen. Engkau hina terus orang Kristen, Tuhan kasih waktu panjang. Bahagialah engkau hina, karena sesudah itu tamat hidupmu. Ya? Jangan coba-coba hina orang Kristen, karena engkau sedang menghina Kristus. Dan jangan pernah takut orang Kristen untuk menderita karena Tuhan. Karena itu layak bagimu. Jangan menderita karena panu. Jangan menderita karena gatal-gatal. Itu bukan karena Tuhan biasanya. Itu cuma karena jarang mandi. Kalau Ibu Yosi bilang ke saya, jadi kalau gini, saya gatal tangan saya. Ibu Yosi bilang ke saya, wah itu ada sesuatu mau terjadi. Oh, saya senang sekali. Biar nggak gatal, saya bilang begini, gatal ini. Padahal nggak gatal. Supaya Ibu Yosi bahagia. Ada sesuatu yang mau terjadi. Nah, satu waktu saya bilang, kan kalau saya tanya ke tetangga, itu Pak, ada Pak Haji Timbul kan di sebelah rumah saya. Pak Haji, kalau gatal di sini, oh ada yang mau kirim duit itu Pak. Oh, itu baru tangan ada yang mau kirim duit, saudara. Lalu berarti kalau badan saya masuk gatal, wih, apa yang mau dapat? Saya bilang ke Ibu Yosi, kok sekarang saya gatal-gatal ya? Jadi si Ibu Yosi mau bilang begini, aduh itu bukan cuma duit Pak Sony. Pasti pesawat pun dikasih. Enggak, dia bilang gini, itu karena kurang mandi Pak. Bukan duit, bukan, karena belum mandi. Saudara lihat, ada banyak sekali orang berpikir, oh ini yang mau terjadi, ini yang mau terjadi. Enggak. Yang mau terjadi Tuhan buat. Kalau kita dianiaya karena Tuhan, kalau hina karena Tuhan, kalau kita asal dihina karena Tuhan, ya jangan saudara-saudara cari dihina loh. Jangan setelah ibadah ini pikir, biar dihina oleh Tuhan. Pakai salib besar-besar, jalan. Kenapa? Supaya dihina. Itu bukan, itu karena pamer. Salah lagi itu. Kalau engkau mengasihi saudaramu, kalau engkau saling mengasihi, kalau engkau memberitakan Injil, kalau engkau ibadah, kalau engkau lakukan seperti itu, berbuat baik kepada orang lain, dan orang bilang, segitu aja. Cuman begitu aja. Memangnya Tuhan diam? Tuhan balas, saudara. Yang berikut dia bilang apa? Apabila dia datang pada hari itu untuk dimuliakan bersama orang kudus akan dimuliakan. Ayat yang ke-11, karena itu kami senantiasa berdoa untuk kamu. Saya sudah berdoa. Dan Tuhan sudah menjawab lebih dari yang saya pikirkan. Itu Paulus bilang. Sehingga nama Yesus Tuhan kita. Oke. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu. Supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya. Tadi layak menderita. Sekarang layak bagi panggilannya. Layak bagi panggilan Tuhan. Melayani Tuhan. Lakukan yang baik. Begini itu layak bagi Tuhan. Dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik. Apa Paulus berhenti berdoa kepada jemaat di Tesalonika karena Tuhan menjawab lebih? Tidak. Paulus tidak berhenti. Paulus bilang begini, saya akan berdoa terus kepadamu supaya engkau disempurnakan. Jadi, kalau kita berdoa kepada saudara seiman kita dan Tuhan sudah menjawab lebih dari yang kita minta, jangan berhenti berdoa lagi. Berdoa lagi agar dia diberkati lebih dan lebih dan lebih dan lebih lagi. Jangan berhenti mendoakan. Itu yang Paulus bilang di sini. Menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Pekerjaan iman, saudara. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam dia. Menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Paulus berdoa dan Tuhan menjawab lebih. Jemaat Korintus adalah jemaat yang percaya pada Tuhan. Mereka menderita karena percaya pada Tuhan. Tapi mereka tetap kuat. Dan Paulus tetap mendoakan mereka. Jangan pikir begini, saudara. Kalau kita menderita bagi Allah, kita akan jadi kaya. Kalau kita menderita bagi Allah, maka Tuhan akan berkati kita dengan limpah. Salah. Karena bukan itu. Ya? Kalau engkau menderita bagi Allah, itu karena engkau mau masuk surga. Bukan karena engkau mau jadi kaya. Masa orang menderita mau jadi kaya? Keluar duit lah. Ya kan? Orang sakit masuk rumah sakit, masa tiba-tiba keluar jadi kaya? Enggak. Duitnya habis. Tapi dia sehat. Benar? Yang berikut adalah, apakah kita akan tetap bersyukur walau hidup kita sulit? Kelemahan kita jarang sekali bersyukur pada waktu hidup kita sulit. Sehingga kita tidak mau menderita bagi Tuhan. Kenapa? Kita tidak pernah bersyukur kalau kita sulit. Tuhan, terima kasih untuk penderitaan hari ini. Saya PA lalu saya bilang ke seorang ibu, baca tuh Alkitab bilang apa? Kesusahan sehari cukup untuk sehari.
Lalu dia bilang begini, berarti Pak, setiap hari susah dong. Susah. Terus, ya nggak usah simpan di kulkas tuh susah kan? Kalau makanan boleh simpan di kulkas. Tapi kalau menderita jangan. Nggak usah disimpan, nggak usah dipikirin. Jadi kalau hari ini menderita, nggak usah dipikirin. Karena besok masih ada, saudara. Kasihan ya. Saya menderita sekarang, terus besok menderita. Nggak usah hidup, Pak. Ya sudah, kalau ibu nggak mau hidup, terserah. Apa ibu mau buat supaya nggak hidup? Bunuh diri. Ah, meneraka itu. Itu menderita selama-lamanya. Jadi pilih. Hari ini menderita, besok menderita. Sial banget, Pak, jadi orang Kristen menderita terus. Benar nggak? Pernah nggak saudara pikir begitu? Wih, sial banget jadi orang Kristen. Menderita terus ya. Saya mau tanya, apa benar saudara menderita? Hah? Menderita? Menderita nggak saudara? Oh, susah sekali nih menderita. Padahal kalau mau tanya, emang menderita? Emang menderita ya? Saya kan pernah cerita ke saudara. Bapak saya meninggal, kami berenam. Saya berlima adik dan satu mama saya. Berenam kami. Kalau kami minum teh itu 3 gelas mesti dibagi separuh. Dibagi separuh itu untuk minum teh manis ya. Jadi mama saya itu ada ikan roa, kepalanya itu diikat pakai benang, lalu bikin sayur itu ikan itu dimasukin di situ. Kepalanya. Setelah masak ikan itu ditarik lagi untuk dicelup lagi besok. Menurut saudara, saya menderita tidak? Hmm? Orang bilang kami menderita, tapi kami berenam tidak menderita, saudara, kalau saudara mau tahu. Kenapa? Kami masih ketawa-ketawa karena paling kurang ada rasa ikan. Saya pernah mengalami itu kan? Pernah kan? Iya kan? Pernah dong? Iya kan? Adik saya itu makan Kentucky dulu, itu kan barang mahal tuh Kentucky. Kalau sekarang Kentucky boleh duduk di rumah datang tuh Kentucky. Mahal sekali. Jadi kalau dia makan, dia pelan-pelan, dia makan, dia taruh lalu dia nikmati. Setelah selesai saya tanya, masih enak? Udah enggak? Kenapa? Sudah selesai itu Kentucky. Benar? Memang menderita? Jadi, bisakah bersyukur pada waktu kita menderita karena kerajaan Allah? Bersyukurlah. Yang berikut adalah, kenapa kita menderita? Karena Allah menghajar kita untuk berharap pada Tuhan. Di 1 Tesalonika pasal 5 kan Paulus sudah bilang, satu waktu dia akan jemput kamu. Tetaplah berharap pada Tuhan, tetaplah bersyukur dan berharap pada Tuhan, karena kalau engkau menderita karena orang lain, Tuhan akan balas pada dia. Tuhan akan hancurin dia. Tenang saja, tenang. Itu kutu busuk aja. Saudara mungkin belum pernah hidup dengan kutu busuk. Saya tuh pernah hidup dengan kutu busuk. Kalau kutu busuk itu dipukul lalu dia lari, itu orang itu akan pencet itu kutu busuk. Nah, untuk membuktikan kutu busuk itu mati atau enggak, dia akan begini. Nah, mati. Kutu busuk. Itu kutu busuk. Gitu. Baru dia, mati nih kutu busuk. Saudara, Tuhan akan pencet, itu gencet, tuh orang pencet, lecet, segala cet ada di situ. Bagi orang yang menganiaya orang percaya. Tetapi Tuhan juga tidak akan menghargai orang percaya yang takut menderita karena Tuhan. Jadi mulai hari ini, berdoalah bagi saudaramu, berdoalah bagi saya, berdoalah bagi kita, saya berdoa juga bagi saudara, supaya tetap kuat dalam apapun, supaya boleh cerita ke orang lain. Itu dia di sana, jemaat di sana, hebat mereka. Ya kan? Bisa, saudara? Tetaplah bersyukur, karena Tuhan berkati. Karena Tuhan selalu pegang kendali. Tuhan Yesus berkati saudara.